Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Inzong. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan channel-channel yang channel horor. Apa saja sih channel yang horor yang ada di YouTube di Indonesia, guys? Oke, kita akan saksikan channel apa saja. Channel yang pertama saya rekomendasikan adalah channel tentang ini channel punyanya Bang Prasetyo ya, Prasetyo Muhammad ya. Channel Bang Prasetyo Muhammad ini channel yang menceritakan tentang kisah horor pendaki gunung yang ada di Indonesia, dan channel ini cukup bagus dan menyeramkan sih. Saya mengikuti channel Bang Prasetyo itu sudah lama sih guys ya, sudah ya hampir satu tahun, belum saya lupa. Itunya channel yang tentang Bang Prasetyo ini channel yang bagus. Dia itu sering banget kontennya dia adalah horor, tapi ini terlalu konten horor tentang pendakian gunung. Ya ada juga sih beberapa bukan tentang pendakian gunung, tapi kebanyakan konten Bang Prasetyo Prasetyo Muhammad itu tentang pendakian gunung. Ya saya yang saya suka tentang pendakian gunung Bang Prasetyo ini adalah tentang ceritanya sensitif. Dan ya cerita sensitif itu ada beberapa part, lupa saya. Bagus itu, dia diary Steve dari Bang Prasetyo ya, saya suka karena dari segi dia menceritakan ekspresi muka, dan intinya tuh bagus sih ceritanya ini tentang Bang Prasetyo, tentang mimik wajah, intonasi keren. Oh iya, saya juga suka kontennya Bang, ini bukan suka ya, maksudnya yang paling suka tentang di salah satu konten Bang Prasetyo itu yang mobil dulu, tentang asih ya, itu asih judulnya asih. Iya. Tentang asih ya, serem tapi penasaran ya sepertilah, bagus. Dan ada juga konten atau di channel kedua itu adalah channel Do You See What I See. Ntar nih saya tahu tentang Do You See What I See ini guys ya. Nah, kalau channel tentang Do You See What I See ini adalah punya Mister siapa sih mukanya, lupa saya. Intinya channel Do You See What I See terakhir setelah channel Paranormal Experience Horror Rumah Eyang yang ada di kontennya Bang Raditya Dika. Dan channel Do You See What I See ini adalah channel yang ceritain langsung dari narasumbernya. Jadi beda dengan konsepnya dari Bang Prasetyo tadi. Kalau dari Bang Prasetyo tadi itu kan Bang Prasetyo menceritakan langsung ke keahlian, tapi kalau ini di Do You See What I See ini narasumber langsung yang bercerita. Jadi feel, ekspresi dan ketakutannya itu menurut Mr. Popo ini tuh sangat real, dan ya intinya real dan dapat banget lah feelnya. Nah, yang ketiga ini adalah podcast Malam Kliwon. Mungkin di antara kalian sudah datang yang tahu tentang podcast Malam Kliwon. Nah, podcast Malam Kliwon ini host atau di yang menceritakan itu adalah Bang Danu dan Bang Bimo. Ya biasalah, mereka itu ya intinya
Ini adalah cerita-cerita kisah-kisah nyata diceritakan dari Bang Danu. Bang Danu dan Bang Bimo itu mempunyai platform yang bisa orang mengirimkan cerita-cerita horor kepada dia dan dia akan menceritakannya di channel YouTube-nya di podcast Malam Kliwon. Atau Bang Bimo dan Bang Danu juga ini mempunyai bukan channel sih, di podcast juga di Spotify ya, dan sudah eksklusif. Dan kalau nggak salah saya syuting video ini punya Bang Bimo dan Bang Danu itu sudah lanjut sampai 94 episode di Spotify, dan jangan lupa sudah eksklusif. Kenapa saya tahu? Karena saya juga langganan di Spotify untuk podcast Malam Kliwon. Oh ya, Do You See What I See juga tadi ada ya di Spotify, dan sudah banyak juga pendengarnya, pengganggunya, dan cukup keren sih tentang cerita horor di Spotify. Dan Spotify tentang podcast Malam Kliwon dan Do You See What I See. Dan podcast Malam Kliwon ini juga menceritakan dengan ciri khasnya tersendiri ya. Bang Dan dan Bang Bimo itu seperti radio ya, maksudnya itu sebelum mereka bercerita pasti ada gimmick-gimmick obrolan tentang apa, dan banyak sekali obrolan, dan ceritanya pun juga tidak lucu, tapi ceritanya itu serem dan sangat menyeramkan. For information juga di Spotify podcast Malam Kliwon itu durasinya lebih panjang karena itu banyak cerita yang diceritakan di Spotify. Tapi kalau di channel YouTube itu mungkin ada yang 6 menit, 9, 10, 13 karena hanya satu cerita saja. Tapi kalau di Spotify itu durasinya lebih panjang karena banyak cerita yang diceritakan. Channel yang selanjutnya yang saya rekomendasikan channel horror adalah RJL 5. Oke. Channel RJL 5 ini adalah channel horror juga yang ini betul nih. Kalian tahu kan tentang polling dulu, pocong keliling di mana ya, Sukabumi atau mana, saya juga sedikit lupa situ. Itu juga klarifikasinya di RJL 5 ini ada, tapi udah tertimbun dengan video-video yang baru mungkin ya, tentang pocong keliling. Dan banyak juga narasumber yang didatengin oleh di podcast lagi di RJL 5 ini. Dan RJL 5 ini juga keren. Saya lupa namanya yang sering menceritakan itu siapa, bangnya pakai kacamata pokoknya itu, dan ceritanya juga menyeramkan, keren, dan sangat menghibur tentunya ya. Dan channel-channel ini juga mengerikan sih. Ya itulah yang saya suka, salah satunya tadi tentang pocong keliling itu, polling itu. Dan ternyata polling itu bukan terjadi hanya di satu tempat, tapi banyak tempat dan berpindah-pindah. Dan ternyata pocong yang jadi pocong keliling itu adalah orang yang masih hidup. Maksudnya orang yang menceritakan ini adalah salah satu temannya yang menjadi pocong keliling, dan ternyata itu adalah pesugihan atau bagaimana saya lupa. Kalau nggak salah sih pocong keliling itu ada karena pesugihan dari pihak yang bersangkutan, entah kalau nggak salah sih orang tuanya, entah pesugihan atau atau ilmu gaib. Intinya kesalahan dari anaknya tidak tahu kalau benda itu tuh bisa membuat dia tuh celaka. Itulah pocong keliling yang terjadi di Pulau Jawa, saya nggak tahu di mana tepatnya. Yang keempat, cuma 3 nih, cuman ini aja channel-channel horor yang sering saya kunjungi sih. Ya sebenarnya masih ada lagi, tapi nanti saya akan buat part 2-nya kalau misalnya video ini cukup bagus penontonnya dan komen dan jangan lupa ya untuk kalian semua komen saya harus buat video seperti apa lagi ya. Jangan lupa nggak komen. Dan jika kalian suka sama konten saya, subscribe untuk mendukung channel saya supaya channel saya berkembang dan lebih bagus. Jangan lupa like dan komen yang positif. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.